Semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan saya, Miss Senang sekali saya bisa sharing dan berbagi lagi dengan teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan sharing tentang salah satu perilaku yang sering terjadi pada anak penyandang autisme, yaitu perilaku marah besar tidak terkontrol atau sering kita kenal dengan sebutan tantrum. Kenapa saya tergelitik untuk sharing tentang hal ini? Karena baru-baru ini saya bertemu dengan salah satu ibu yang mengenal anak penyandang autis. Kemudian ibu tersebut sharing kepada saya, waktu itu dia bertemu anak penyandang autis tersebut dan dia heran dengan salah satu perilaku yang muncul waktu itu adalah anak tersebut marah besar tidak terkontrol. Hal itu membuat dia tidak mengerti dengan perilaku anak tersebut, apalagi ketika anak tersebut marah besar tidak terkontrol, anak tersebut memukul-mukul dirinya atau menyakiti dirinya. Lalu ibu tersebut bertanya kepada saya, apa sih kak? Atau apa sih bu perilaku tersebut yang dihadapi oleh anak penyandang autis tersebut? Nah teman-teman sekalian, saya kemudian menjelaskan kepadanya tentang perilaku marah tidak terkontrol atau sering disebut tantrum yang dilakukan oleh anak-anak penyandang autis kepadanya. Jadi teman-teman sekalian, perilaku marah besar atau tidak terkontrol ini sering disebut tantrum dalam perilaku yang muncul dalam anak-anak penyandang autis. Perilaku tantrum ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor gangguan emosi anak-anak penyandang autis, di mana anak-anak penyandang autis menghadapi masalah emosi ketika menghadapi situasi-situasi tertentu yang dia tidak suka atau tidak menyenangkan baginya. Misalkan ada seorang anak penyandang autis yang tidak suka situasi keramaian. Ketika kita membawa dia di dalam situasi keramaian, hal tersebut bisa membuat dia marah atau tantrum. Dia akan berteriak-teriak, memukul dirinya atau menggigit-gigit badannya sendiri, menyakiti dirinya. Hal yang kedua adalah faktor yang menyebabkan anak penyandang autis bersikap marah besar tidak terkontrol atau tantrum adalah dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, atau dia tidak bisa mengkomunikasikan keinginannya, perasaannya, ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan baginya pada saat itu, sehingga anak menjadi marah besar dan tidak terkontrol. Nah teman-teman, bagaimana sih caranya kita menghadapi anak-anak penyandang autis yang ketika itu sedang marah besar atau tidak terkontrol yang disebut tantrum? Yang pertama adalah kita harus mengetahui faktor penyebab yang membuat anak penyandang autis marah besar tidak terkontrol atau tantrum. Misalkan saja jika kita tahu bahwa faktor penyebab itu adalah dia tidak suka, kita ajak dia keluar dalam keramaian yang besar, maka kita harus menghindarkan dia dari situasi keramaian tersebut agar dia tenang kembali dan tidak marah besar atau tantrum. Ketika kita ingin mengajak dia untuk berkunjung atau mengajak dia masuk ke dalam situasi ramai, kita harus mengajak dengan cara perlahan-lahan. Jadi anak tidak langsung tantrum atau marah besar ketika kita ajak dengan tiba-tiba pada situasi yang membuat dia tidak nyaman seperti situasi yang ramai. Nah teman-teman, cara yang kedua untuk mengatasi anak autis yang sedang tantrum adalah kita melakukan pelukan beruang atau berhak. Teknik yang kedua ini saya belajar dari salah satu orang tua anak penyandang autis yang saya tangani dulu. Beliau mengajarkan kepada saya teknik berhak atau pelukan beruang ini ketika menghadapi anak penyandang autis yang sedang tantrum. Caranya kita duduk bersandar pada tembok, lalu kemudian kita dudukkan anak di pangkuan kita, tidak berhadapan dengan kita, maksud saya anaknya tetap menghadap ke depan, kita juga menghadap ke depan. Jadi kita peluk dia dari belakang, lalu kita menenangkan dia. Misalkan kita bisa menenangkan dia dengan cara mengatakan kita berbisik pelan-pelan di telinga dia agar dia mendengar dengan tenang dan dia berespon dengan tenang terhadap
clue yang kita berikan kepadanya untuk mengatakan dia agar dia diam atau tenang. Kita juga bisa mengucapkan satu kata yang bisa menyebabkan dia berpikir atau mengerti bahwa kita menginginkan dia untuk tenang. Misalkan tenang, diam, atau kata lainnya. Kalau dia sudah tenang, baru kita mengarahkan dia dengan kalimat-kalimat yang mungkin lebih panjang yang bisa membuat dia mengerti bahwa perilaku yang kita inginkan adalah dia tenang, tidak marah besar atau tidak terkontrol seperti tantrum yang dia lakukan. Nah, teman-teman, hal atau cara ketiga yang bisa kita lakukan kepadanya ketika anak sedang tantrum adalah kita bersifat mengabaikan atau ignore terhadap perilaku tantrum yang dilakukannya. Perilaku ignore yang kita lakukan ini tidak berarti kita membiarkan anak tantrum atau marah besar saja, tetapi kita bersikap tenang, kita diam dulu, lihat perilakunya. Jangan kita berespon balik langsung terhadap perilakunya yang menyebabkan dia semakin tantrum, tetapi kita tenang saja, ignore saja perilaku tantrumnya dulu sampai dia mengerti sendiri bahwa perilakunya itu tidak baik. Mungkin yang harus kita lakukan pada saat itu adalah menghindari dia untuk benda-benda yang tajam atau benda-benda yang melukai dirinya nanti. Misalnya jangan ada pisau, jangan ada gunting di dekatnya, terus jangan ada hal-hal yang menyebabkan dia mungkin menggunakan benda itu untuk menyakiti dirinya. Kita mungkin bisa taruh dia di karpet yang tenang, kemudian dudukin dia, atau mungkin taruh dia di tempat tidur, bisa juga untuk menenangkan dia di tempat tidur dan yang lainnya. Lalu kita pun bersikap tenang dalam menghadapi perilaku tantrum yang dilakukannya. Nah, teman-teman, demikianlah cara sederhana saya menjelaskan dan menerangkan kepada teman-teman bagaimana menghadapi anak-anak penyandang autis yang sedang marah besar, tidak terkontrol, ataupun tantrum. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin memiliki anak penyandang autis, ataupun teman-teman yang memiliki kenalan, sahabat, teman dekat, ataupun keluarga yang jauh maupun dekat yang memiliki anak penyandang autis. Nah, teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan dari teman-teman seputar permasalahan marah besar atau tidak terkontrol pada anak penyandang autis atau tantrum, silakan isi pada kolom komentar, ataupun pertanyaan lain dari teman-teman seputar autisme, silakan isi pada kolom komentar. Mungkin saya bisa menolong teman-teman untuk menjawab pertanyaan dan rasa ingin tahu teman-teman tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak penyandang autisme. Dan tentu saja terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.